Jenis-jenis perairan. Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat. Bentuk perairan yang terdapat di darat meliputi perairan darat. 1. Sungai. 2. Air tanah. 3. Danau. 4. Rawa. Apa itu sungai? Sungai adalah suatu aliran air yang memiliki ukuran cukup besar dan memanjang, serta terus mengalir dari hulu ke hilir. Apa itu air tanah? Air tanah adalah semua air yang berada di dalam batuan dasar, yang mengalir secara alami ke permukaan tanah, melalui pancaran atau rembesan. Apa itu danau? Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan, dan tidak berhubungan dengan laut kecuali melalui sungai. Apa itu rawa? Rawa atau paya-paya adalah daerah rendah yang selalu tergenang air. Air yang menggenangi rawa bisa berupa air hujan, air sungai, maupun dari sumber mata air tanah. Konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. 1. Konservasi air tanah. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pelestarian. A. Perlindungan air tanah. B. Pelestarian air tanah. C. Pelestarian air tanah. 2. Konservasi daerah aliran sungai di air. Kerusakan aliran sungai dapat diakibatkan oleh banyak faktor, seperti penebangan hutan secara berlebihan, penutupan danau dan kantong-kantong air lainnya, berubahnya saluran drainase dan sungai serta pembuangan limbah ke sungai. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain adalah sebagai berikut. A. Konservasi secara vegetatif. B. Konservasi secara mekanik. Perairan laut adalah bagian dari bumi yang tertutup air, yang punya ciri khas kadar garamnya yang tinggi. Berdasarkan kedalamannya, laut diklasifikasikan menjadi beberapa zona, yaitu 1. Zona litoral. 2. Zona neritik. 3. Zona batial. 4. Zona abisal. zona litoral. Zona litoral disebut juga zona pesisir adalah laut yang terletak di antara garis pasang surut. Zona neritik. Zona neritik adalah laut dengan kedalaman antara 0 sampai 200 meter. Di zona ini banyak terdapat kehidupan hewan dan tumbuhan laut karena masih tembus oleh sinar matahari. Zona batial. Zona batial adalah laut dengan kedalaman 200 sampai 1000 meter. Kehidupan hewan dan tumbuhan laut di zona ini mulai berkurang karena intensitas sinar matahari semakin berkurang. Zona abisal. Zona abisal adalah laut dengan kedalaman 1000 sampai 6000 meter. Zona ini sama sekali tidak tembus sinar matahari serta suhunya sangat rendah, sehingga hanya hidup hewan dan tumbuhan tertentu saja. Berdasarkan kejadian atau perubahan yang dialaminya, laut dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. A. Laut transgresi. D. Laut regresi. C. Laut ingresi. Sementara itu, berdasarkan letaknya terhadap benua, laut terbagi atas sebagai berikut. A. Laut tepi. B. Laut pertengahan atau laut tengah. C. Laut pedalaman. 3. Morfologi dasar laut. A. Paparan benua. B. Lereng benua. C. Dasar samudra. D. Pematang tengah samudra. E. Gunung laut. F. Palung laut. 4. Gerakan air laut. A. Gerakan pasang naik dan surut air laut. D. Gelombang laut. C. Arus laut. Arus laut adalah aliran air laut yang mempunyai arah dan peredaran yang tetap dan teratur. E. Batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. 1. Batas laut teritorial adalah batas laut kedaulatan pemerintah Indonesia. 2. Batas landas kontinen adalah dasar laut dilihat dari segi geologi maupun morfologi yang merupakan kelanjutan dari kontinen. Benua. 3. Batas laut zona ekonomi eksklusif ZE. Pada 21 Maret tahun 1980, pemerintah Indonesia menentukan batas laut zona ekonomi eksklusif yang berjarak 200 mil dari garis dasar pantai pulau terluar ke arah laut bebas. Potensi, sebaran, dan pemanfaatan laut.
Laut adalah salah satu sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan, sekaligus memiliki nilai ekonomi tinggi. Di antara manfaat dari laut bagi kehidupan ialah sebagai berikut. Daerah budidaya tambak. Tambak adalah sebuah area atau lahan yang dikelola untuk budidaya perairan seperti ikan, udang, atau rumput laut, di mana air dialirkan ke dalam kolam-kolam khusus yang dibuat pada area tersebut. Objek wisata. Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan pengunjung karena mempunyai sumber daya, baik alami maupun buatan manusia. Laut yang terjaga kelestariannya dan kebersihannya memikat hati para wisatawan untuk berkunjung ke pantai karena keindahannya, seperti pantai di Pulau Bali dan Lombok. Kawasan pertambangan. Beberapa laut di Indonesia termasuk wilayah cekungan minyak bumi yang berpotensial, seperti di sekitar pantai utara Papua, pantai timur Kalimantan, pantai utara Jawa, dan di sepanjang pantai timur Sumatera. Penambangan dasar laut dalam DSM adalah industri komersial potensial yang mencoba menambang deposit mineral dari dasar laut dengan harapan dapat mengekstraksi mineral bernilai komersial seperti mangan, tembaga, kobalt, sang, dan logam tanah jarang. Pencemaran dan konservasi air laut. Pencemaran air laut menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Pencemaran dan konservasi air laut. 1. Pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. 2. Pencemaran yang disebabkan oleh limbah domestik atau limbah industri di pantai. 3. Pencemaran laut karena adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam dari berbagai macam kegiatan manusia. 4. Polusi yang disebabkan oleh kapal. 5. Kegiatan penambangan dasar laut. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi. Data hidrologi dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam melakukan penelitian hidrologi seperti perencanaan, kegiatan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, perencanaan bangunan irigasi, bangunan air, dan pengendalian banjir. Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi, antara lain sebagai berikut. Pusat Penelitian dan Pengembangan Puslitbang Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan penelitian ini bertugas melaksanakan penelitian, pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang sumber daya air. Balai Besar Wilayah Sungai, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lembaga ini bertugas mengelola seluruh sungai yang ada di Indonesia. Misalnya Balai Besar Wilayah Sungai Citarum bertugas mengelola Citarum dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung bertugas mengelola Ciliwung.